Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Saya undang untuk kita bangkit berdiri dulu bersama-sama. Haleluya. Yuk sama-sama kita perkatakan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum kita duduk kembali, tengok dulu kanan kirinya, katakan, Anda pasti bersuka cita hari ini. Haleluya. Ini tanggal di mana Tuhan Yesus lahir. Amin. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya semuanya bersuka cita. Amin. Walaupun di luar hujan. Haleluya. Cuaca tidak bersahabat. Tapi saya melihat GBI 3 Raksa, umatnya semua adalah umat yang setia. Semua umatnya, umat yang menjadi umat pemenang. Sorakan haleluya. 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 Biar hari-hari ini kita terus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan.
Dan tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di tanggal 25 ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar ini menjadi hari kemenangan buat kami ya Tuhan Yesus. Kami datang menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Dan biar kekudusan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari terus naikkan syukur-Mu. Mari naikkan syukur-Mu, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus, kami hanya minta perkenanan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Biar lawat setiap kami sampai ke belakang Tuhan. Biar surga terbuka di tempat ini, membawa kami naik lebih lagi ya Tuhan. Take me higher. Oh, Shandara Lambo. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu selain kami terus Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan yang menjadi gaya hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu ya Tuhan yang ku terima dari-Mu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu,
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Inilah syukur kami Tuhan, kami ada di tempat ini. Kau yang selalu setia. Yes. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, biar saudara sendiri katakan, ku mau. Ya, sungguh indahnya Tuhan ketika kami mau bersyukur. Hidup kami penuh ucapan syukur. Yes. Selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Mari renungkan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau tersungkur seperti 24 tua-tua yang tersungkur di kaki-Mu ketika mengalami masalah yang berat Tuhan. Ketika Tuhan mau menghampiri Engkau ya Allah, sampai tersungkur di kaki-Mu ya Tuhan. Tidak ada apa-apa yang dapat bisa kami lakukan Tuhan, selain tersungkur di kaki-Mu, selain memanggil nama-Mu yang ajaib Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan, mari kita angkat kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala
Sorak-sorai kami Tuhan sampai ke surga ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Engkau melawat kami semua yang hadir tanggal 25 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bersorak-sorai ya Tuhan. Mari kita yang bersorak-sorai dengan mantap. Sama-sama katakan amin. Sorakan. Kita lompat 3 kali sambil katakan haleluya. Amin. Haleluya. Ini tanggal 25 harus semangat. Yes. Haleluya. 3, 4. Haleluya. 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 Yes. Kau dahsyat Tuhan. Tepuk tangan yuk.
Dia yang sudah mati bangkit buat kita. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, sorakan. Haleluya. Boleh angkat telunjuknya ke atas. Amin. Semua ya. Oke. Tunjuk ke atas, bukan ke bawah. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Yeah. Dia Yesus Tuhan kami, yeah. Yang menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati.
kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan gerak dan lagu dari grup Oma, Kulnya Oma Meli. Mari persilakan, tepuk tangan yuk. Mari kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita.
tepuk tangan. Haleluya. Luar biasa. Dari mulai anak-anak kita bawa kepada Tuhan, amin. Baik, sebelum kita dengarkan pengumuman, kita akan lihat video dulu dari ucapan Natal dari Gembala Rayon kita. Silahkan media. Shalom, kami mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Amin. Tema Natal kali ini adalah Yesus Pembawa Pengharapan Baru. Amin. Banyak orang berkata tahun 2023 adalah tahun yang gelap, tahun yang sulit. Tapi justru itulah Tuhan memberikan tema kepada kita. Yesus Pembawa Pengharapan Baru. Amin. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, selalu ada mujizat. Ya. Sebab itu bagi kita tahun 2023 adalah tahun yang terang. Amin. Karena bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Karena itu saudara, dari Gembala Pembina kita sampaikan bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Amin. Jadilah pemenang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Karena itu saya percaya kita semua masuk tahun 2023. Tuhan mau kita bangkit semua. Jadi pemenang-pemenang. Amin. Karena hanya pemenang yang masuk surga. Dan kita akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi murid dan memuridkan banyak orang. Amin. Haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin. Ya, sekali lagi salam. Berapa banyak pagi hari ini diberkati Tuhan? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sebelumnya atas nama Gembala dan pelayan dari GPI Tiga Rasa, kami mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu semua. Kiranya damai sejahtera, sukacita Natal penuh atas setiap kita. Katakan amin. Kami menyambut Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali yang hadir di tempat ini. Bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir. Enggak ada. Ya. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman, hanya 2 saja. Yang pertama, jangan lupa ibadah tahun baru. Jadi minggu depan tanggal 1 Januari 2023 disertai perjamuan kudus. Jadi ibadah tahun baru disertai perjamuan kudus dan hanya 1 kali ibadah. 1 kali ibadah jam 10. Jadi tolong diperhatikan jam 10, jangan nanti jam 7 ke sini masih tutup gerejanya. Akan langsung dilayani oleh Gembala Pembina kita Dr. Insinyur Niko Nyotroharjo melalui online. Mari kita persiapkan untuk kita boleh memasuki di tahun yang baru, tahun untuk kita bangkit menjadi pemenang. Dan yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu memberikan persembahan umum, persembahan perawatan gereja dan persepuluhan bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan. Sambil kita nanti persembahan, ada persembahan dari Kul Deborah dari Balaraja. Silakan dipersiapkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk masuk dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Siapakah setiap kami sehingga Tuhan pelihara setiap kami hingga kami masuk di bulan yang terakhir ya Tuhan. Bahkan di tanggal 25 Desember ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam ibadah Natal kami di GBI Tiga Rasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan bukan dengan tangan hampa kami masuk dalam ibadah, tetapi kami mau bawa persembahan kami ya Tuhan
Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami akan tuai ya Tuhan. Dan untuk setiap anak-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu. Kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Baik, silakan Pul Deborah bisa maju ke depan. Ya. Ya, Pul Deborah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya, Dia akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya.
serahkan hidup ini. Pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Kami dari Kul Deborah mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tidak cool, tidak gaul. Sukacita Natal sungguh luar biasa ketika kita tampil di depan vokal grup untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Kul Deborah, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan dari gembala pembina kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau yang terus kami muliakan, kami tinggikan Tuhan Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu, glory, hallelujah. Glory,
Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pesan dari Gembala Pembina kita. Shalom semuanya. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus Pembawa Pengharapan Baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang berarti lahirnya Sang Pembawa Pengharapan Baru bagi dunia, akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus Pembawa Pengharapan Baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon,
mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia yang hanya segede bakpao, namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti, goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu, kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan.
dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan, penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Betapa besar kasih-Mu anakku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya! Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab, kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru,
Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini? Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3-5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 dan 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan, Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya
dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memulihkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memulihkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan, bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri untuk menjadi murid, menjadi serupa dengan gambarnya, sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022, Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar.
mengurapi mereka Tuhan. Akan masuk di tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atas. Terima, pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Makasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah. Amin. Mari. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yeah.